Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maryam Nur Azizzah Rahma. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi terkait analisis data angka digital untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja sih tools-tools yang terdapat di dalamnya, kemudian apa saja bagian-bagian yang harus kita pahami terkait file berbasis spreadsheet. Nah, sekarang kita akan coba untuk bagaimana mengoperasikan notasi matematika, kemudian menggunakan fungsi-fungsi yang ada untuk mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan proses pengolahan data. Oke ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa untuk melakukan proses perhitungan matematika dibutuhkan namanya operator matematika. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya untuk kalian, tapi saya coba untuk ingatkan kembali bahwa operator ini merupakan sebuah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu ya. Fungsi-fungsi inilah kemudian digunakan untuk melakukan pemrosesan data atau melakukan perhitungan data hingga menjadi sebuah informasi. Nah, ini adalah beberapa operator yang sering kita lihat mungkin ya, tapi di Excel kalian harus perhatikan karena ada beberapa sedikit perbedaan lah ya dengan perhitungan matematika biasa. Yang pertama adalah plus. Plus ini dipakai untuk penjumlahan. Kemudian minus digunakan juga untuk pengurangan atau negasi juga bisa. Kemudian asteris. Nah, tanda asteris atau tanda bintang ini digunakan di Excel sebagai untuk digunakan perkalian ya, untuk operasi perkalian. Mengapa sih kita tidak menggunakan tanda X seperti pada umumnya? Nah, karena apa? Karena jika kita menggunakan tanda X di Excel, maka bisa jadi X tersebut dianggap sebagai teks. Ya, jadi kita akan kesulitan untuk melakukan perhitungan perkalian khususnya jika kita menggunakan tanda X. Makanya kita gunakanlah tanda asteris atau tanda bintang seperti ini. Ya. Kemudian tanda pembagian di Excel menggunakan tanda garis miring, tidak menggunakan titik 2. Kenapa? Karena titik 2 digunakan untuk menyatakan banyaknya argumen yang akan kita hitung. Jadi misalnya kita memiliki 10 data, maka titik 2 yang bisa kita gunakan untuk pembagian di Excel itu digunakan untuk menyatakan sampai dengan. Nah, kalau kalian bingung bagaimana penggunaannya, nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, kemudian tanda segitiga seperti ini digunakan untuk perpangkatan. Kemudian tanda persen sama ya, digunakan untuk menyatakan persentase. Nah, kalau tadi tentang operatornya, nah sekarang kita akan berkenalan dengan functionnya atau fungsi, atau singkatnya adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan dengan nilai-nilai tertentu. Nah, function ini merupakan ada formatnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan seenak kita, tapi function ini digunakan dengan format tertentu. Jadi kita ikuti format tersebut, kemudian masukkan nilai yang diminta, maka hasilnya akan keluar sesuai dengan fungsinya, ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa jenis function yang bisa kita gunakan, tapi sebetulnya tidak hanya 5 ya. Banyak sekali function yang ada, kalian bisa explore jika sudah memahami dasarnya, ya. Ini adalah function yang paling sering digunakan dan ini juga dasarnya. Maka saya harap kalian bisa lebih cepat mengikuti, memahami, dan kemudian mempraktekannya. Function pertama adalah sum. Sum ini digunakan untuk menambahkan nilai dari sel-sel yang terdapat dalam argumen. Ya, ini untuk menambahkan. Kemudian ada namanya average. Ini digunakan untuk menentukan nilai rata-rata yang terdapat di dalam argumen. Kemudian count. Count ini menghitung jumlah sel dengan data numerik pada sebuah argumen. Nah, apa bedanya dengan sum? Kita akan coba lihat dengan mempraktekkan ya, apa bedanya sum dengan count, karena sama-sama menghitung jumlah ya. Kemudian ini adalah minimum,
Minimum mencari nilai terendah dalam sebuah argumen, kemudian maksimum yaitu menentukan nilai tertinggi dalam sebuah argumen. Oke. Nah, kalau kita berbicara function, maka kita harus coba belajar memahami apa yang namanya argumen. Kalau melihat pada susunan notasi ini, nah, kita harus pahami bahwa di Excel untuk melakukan perhitungan matematika itu ada formasinya. Yang pertama, kalian kalau mau menghitung apapun di Excel, maka wajib didahului dengan tanda equal sign atau tanda sama dengan. Gimana kalau tanda sama dengannya di belakang seperti yang biasa kita lakukan? Jika tanda sama dengan ini disimpan di belakang, maka akan dianggap sebagai teks biasa dan tidak bisa dilakukan perhitungan. Ya, maka dia harus selalu diawali dengan tanda sama dengan di awal. Kemudian, kalian tuliskan fungsinya apa sesuai dengan instruksi yang diminta. Misalnya menjumlahkan apa? Menjumlahkan total misalnya. Nah, gunakanlah tanda function sum. Ini adalah argumen. Argumen itu apa sih? Argumen itu adalah kelompok data yang akan dilakukan eksekusinya. Apakah ditambahkan, apakah kemudian dicari kata-katanya, dan sebagainya. Ini adalah argumen. Argumen itu terdiri dari banyaknya sel yang akan dihitung. Kalau di sini kita lihat ada argumen A1 sampai dengan, jadi titik 2 ini diibaratkan sebagai tanda sampai dengan, bukan sama dengan tapi sampai dengan. Jadi A1 sampai dengan A10. Inilah yang disebut dengan argumen. Jadi ketika di depannya ada function bernama sum, maka kita akan menjumlahkan isi dari sel A1 sampai dengan sel A10. Ya. Nah, saya harap kalian sudah mulai memahami bagaimana argumen tersebut digunakan untuk setiap function yang nanti akan diinstruksikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita ikuti praktek setelah ini. Jadi mohon disiapkan aplikasinya, kemudian ikuti dengan baik. Ya, kita mulai. Bagi kalian yang belum mempersiapkan, segera dipersiapkan aplikasinya. Kemudian buatlah data seperti yang saya buat. Ya, jadi saya sudah memiliki data yaitu nilai TIK kelas 7 yang terdiri dari 3 nilai. Di nilai ulangan pertama, nilai ulangan kedua, nilai ulangan ketiga yang dimiliki oleh 5 siswa. Jadi saya mengambil contohnya hanya 5 siswa. Nah, yang akan kita cari di sini adalah total dari keseluruhan nilai ulangan. Kemudian kata-katanya, nilai tertinggi, kemudian nilai terendah. Gimana sih cara mencarinya atau cara melakukan perhitungannya? Oke, kita mulai ke bagian total. Nah, total ini digunakan untuk mencari jumlah keseluruhan nilai. Jika kalian biasa lakukan, maka notasinya akan seperti ini. Ya, jangan lupa di Excel untuk melakukan perhitungan matematika harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan 80 sebagai nilai pertama, kemudian 100 sebagai nilai kedua, dan 90 sebagai nilai ketiga. Nah, ketika saya enter, maka hasilnya akan 270. Betul, ya. Tapi, saya tidak merekomendasikan kalian untuk memasukkan isi dari sel tersebut. Kenapa? Begini. Nah, kita lihat. Kenapa saya tidak merekomendasikan untuk hal tersebut? Karena ketika kita copy, ingat pointer untuk mengcopy ada di bagian sebelah kanan bawah. Ketika kita ingin copy, maka seluruh total bernilai sama. Padahal seharusnya berbeda-beda. Hal ini terjadi karena yang kalian copy adalah notasi ini. Jadi yang kalian copy adalah 80 ditambah 100 ditambah 90, yang artinya ini adalah data milik Atma. Ya.
Gimana dong caranya untuk mengcopy? Nah, ada beberapa cara. Cara kedua, kalian supaya tidak bekerja berulang-ulang kali, bisa juga menggunakan selnya untuk ditambahkan. Jadi bukan isi selnya, tapi selnya. Misalnya, 80 itu ada di sel B3, kemudian tambah C3, ditambah D3. Maka hasilnya 270. Kalau ini yang di copy, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Berbeda ya dengan yang tadi ya. Seperti ini kalau menambahkan isinya. Tapi kalau ini yang ditambahkan adalah selnya. Apa sih keuntungan ketika kita ingin menambahkan atau melakukan operasi dengan menggunakan selnya, bukan isinya? Nah, contoh, misalnya Atma sebagai orang pertama. Ternyata nilai ulangan keduanya bukan 100, tapi misalnya 10 karena salah input. Ketika kalian menggunakan isinya untuk ditambahkan, maka kalian harus bekerja 2 kali, mengubah nilai, juga mengubah totalnya. Tapi ketika kalian menambahkan selnya, saya hanya cukup merevisi bagian nilai seperti ini, kemudian total akan otomatis berubah. Ya, itu cara kedua. Tapi ini sangat tidak efektif jika nilai yang diminta atau nilai yang ditambahkan melebihi kapasitas kalian. Misalnya, saya ternyata harus menggabungkan seluruh nilai mata pelajaran yang jumlahnya sekian ratus kolom. Maka cara ini juga tidak efektif karena kalian harus terus menambahkan secara manual ratusan sel. Ya, gimana dong supaya lebih efektif? Gunakanlah yang namanya fungsi atau function. Nah, ingat barusan bahwa untuk menambahkan itu kita menggunakan fungsi sum. Oke. Kemudian kita tambahkan argumennya. Dari mana ke mana atau dari sel berapa ke sel berapa yang akan kita tambahkan. Kita akan tambahkan dari sel B3 sampai sel D3. Jadi ketika kita pilih sum, maka kita juga pilih selnya seperti ini. Ingat, tidak harus dituliskan seluruh sel karena kita menggunakan tanda titik 2 sebagai tanda sampai the. Nah, jadi di sini walaupun C3 tidak dituliskan, dia sudah termasuk di dalamnya. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi, dengan menggunakan sel sebagai salah satu operasi matematikanya, kita menggunakan ini juga dapat memudahkan. Misalnya, saya mengubah nilai cinta menjadi 100 misalnya, maka total juga akan otomatis berubah. Oke ya. Untuk rata, sama dengan tadi, untuk rata, kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu dengan menambahkan isinya. Tapi saya tidak akan praktekkan lagi di sini ya. Nah, gimana caranya? Rata itu dipakai atau dicari dengan cara total dibagi dengan banyaknya data. Di sini datanya ada 3, maka saya akan sertakan di sini 3 sebagai banyaknya data. Ya, jadi ketika di copy hasilnya akan seperti ini. Oke. Tapi ketika kita akan memilih menggunakan fungsi, maka yang akan kita gunakan adalah fungsi average dengan menyertakan argumen number yang mana yang akan kita carikan rata-ratanya, yaitu dari B3 sampai D3. Kemudian enter. Sama dengan yang tadi, kita tinggal copy. Ini. Hasilnya tentu saja sama, tapi ini jauh lebih memudahkan kita untuk menghitung, lebih efektif. Oke, kemudian beralih kepada nilai tertinggi. Oh, kalau nilai tertinggi, saya tidak usah pakai rumus misalnya. Pencet aja misalnya 90, karena di sini dari ketiga data ini, toh 90 masih bisa diterka ya. Kemudian nilai terendahnya berapa? 10. Boleh-boleh saja.
Tapi ingat, kita tidak selamanya diberikan data sesedikit ini. Bisa jadi nanti misalnya suatu hari saya meminta kalian untuk mengolah 3.000 siswa, data 3.000 siswa. Maka hal ini tidak mungkin dilakukan secara manual satu-satu karena akan sangat menghabiskan waktu. Gunakanlah fungsi. Oke, untuk fungsimu kita menggunakan argumen yang sama. Kemudian kita cari yang terendah juga. Kita menggunakan argumen yang sama. Ini bisa juga di blok, kemudian dilakukan penggandaan atau mengcopy secara bersamaan. Akan bisa terlihat ya, bahwa nilai tertinggi dan nilai terendah dapat digunakan dengan function minimum dan maksimum. Nah, sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi function yang belum kita gunakan yaitu function count. Untuk apa sih sebetulnya? Di sini kalian tidak menemukan berapa sih banyaknya siswa, betul ya? Berapa sih banyaknya data siswa yang harus saya masukkan? Tidak ada, karena saya sengaja tadi menghilangkan kolom nomor supaya kita bisa tahu. Misalnya di sini kita akan mencari tahu jumlah siswa. Oke. Nah, saatnya lah kita menggunakan count. Ya, count yang mana? Kita akan menggunakan argumen dari salah satu kolom saja, tapi kolom tersebut harus bernilai numerik, bukan teks. Kita pilih misalnya berdasarkan nilai ulangan 1 saja ya. Ini adalah argumennya, kita sorot sampai ke bawah, artinya kita akan menjumlahkan berapa sih siswa yang memiliki nilai B3, memiliki nilai ulangan pertama, yaitu dari B3 sampai B7. Sekali lagi, count dipakai untuk argumen yang menghasilkan angka, bukan teks seperti ini ya. Apakah bisa? Coba kita akan coba lihat bagaimana kalau caranya count ini menggunakan argumen yang memiliki data teks seperti ini. Ini hasilnya jika kita menggunakan yang di dalamnya mengandung data teks. Untuk amannya kita bisa gunakan yang kolom yang memiliki data angka seperti ini. Kalian bisa mengambil dari kolom B datanya, kemudian bisa mengambil dari kolom C, D, dan sebagainya. Oke, sekali lagi untuk mencari jumlah siswa kita menggunakan count. Kemudian kita sorot argumennya, kita enter, maka di sini didapatkan jumlah siswanya adalah sebanyak 5 orang. Begitu saja kita sudah mempelajari fungsi dari sum, kemudian average, maksimum, minimum, dan count. Ya. Untuk assignment saya sediakan di LMS-nya untuk segera dicoba. Jika ada pertanyaan silahkan inbox saya dan hubungi saya segera untuk bisa dibantu solusinya seperti apa. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.